Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah kembali pagi ini kami hadirkan Religi Pagi untuk mengawali pagi Anda. Alhamdulillah pula telah hadir bersama kami di sini narasumber kami, guru kami Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Binmas Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah, berkat doa semua. Alhamdulillah. Dan juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493 259 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935. Dan Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Tema kita untuk pagi hari ini kaitannya tentang pembagian harta waris, begitu ya Ustadz ya? Cara pembagian harta waris. Baik, dan silakan pendengar, langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu ya uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah perkesempatan pagi yang berbahagia ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sehat wal afiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat-nikmat tersebut kita selaku hamba-Nya termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan kesempatan di pagi hari ini kita mendapat ziyadatul ilmi, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan tersampaikan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, saya akan menyampaikan tentang cara-cara pembagian harta waris. Para pendengar dimanapun berada,
bagi yang memiliki buku yang saya susun ini, yakni Belajar Ilmu Waris Praktis Cepat dan Tepat, silakan dilihat langsung di bab 4, yakni judulnya Cara Pembagian Harta Waris. Artinya begini, setiap apa saja pasti ada ilmunya. Termasuk dalam hal pembagian harta waris pun ada ilmunya. Bukan sekonyong-konyong kita membagi tanpa ada dasar gitu. Maka melalui RRI Religi Pagi inilah sebagai forum untuk bagaimana cara membagi harta waris. Jadi yang punya buku silakan dibuka di halaman 50 di bab 4, judulnya adalah Cara Pembagian Harta Waris. Bagian A-nya adalah cara menentukan asal masalah, ataupun istilah literasi fikih waris adalah usulul irsi, atau kelipatan persekutuan terkecil dalam istilah matematikanya atau KPT. Namun langkah yang pertama sebelum membagi harta waris kepada ahli waris yang akan mendapatkan harta waris, harus menetapkan usulul irsi ataupun asal masalah. Dengan cara yang pertama adalah menyeleksi siapa-siapa yang akan mendapatkan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Di bab sebelumnya, bab 3, di sana ada macam-macam ahli waris. Karena tidak semua ahli waris yang hidup itu dapat semua. Harus diseleksi, harus disortir. Yang pertama adalah siapa ahli waris yang termasuk zawil arham. Yang kedua, siapa ahli waris yang termasuk ashabul furud. Yang ketiga, siapa ahli waris yang termasuk ashabul asobah. Apa istilah zawil arham, ashabul furud dan zawil arham sudah kita bahas pada pertemuan ataupun live streaming sebelumnya. Dan selanjutnya, siapa ahli waris yang termasuk yang terhalang ataupun mahjub. Dan yang selanjutnya menetapkan bagian-bagian tertentu yang diterima oleh ashabul furud. Jadi ini adalah merupakan kelanjutan sebelum episode sebelumnya gitu ya. Contoh seumpama ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya ada 10 dalam buku saya yang saya susun ini. Pertama, ada suami, 2 anak perempuan, punya cucu perempuan dari garis perempuan, kemudian ibunya juga masih hidup, kemudian 3 saudara seibu, kemudian ada ayah masih hidup, kemudian nenek dari garis ibu, kemudian anak laki-laki dari saudara seibu, kemudian ada paman dan ada kakek. Dari ke-10 ahli waris yang hidup saat salah satu keluarganya yang meninggal dunia, maka dari ke-10 ini harus kita disortir dulu, harus ditentukan dulu secara literasinya atau secara dia sebagai apa gitu. Jadi ke-10 ahli waris yang hidup ini ternyata siapa yang termasuk kategorinya ahli waris zawil arham. Ternyata pertama adalah cucu perempuan dari garis perempuan, atau bahasa Arabnya adalah bintu bintin, itu cucu perempuan dari garis perempuan. Yang kedua adalah anak laki-laki dari saudara seibu, atau bahasa Arabnya adalah ibnu ahin li Jadi jelas semua. Jadi ketentuan dia itu apa kategorinya dengan orang meninggal dunia ahli waris itu. Ternyata zawil arham ada 2. Zawil arham ini biasanya secara umum itu garis keturunan dihalangi ataupun melalui garis perempuan gitu. Tadi bintu bintin, anak cucu perempuan dari anak perempuan gitu. Sedangkan disortir lagi ahli waris dari yang mahjub, siapa saja yang terhalang itu. Ya, kita sudah bahas hajib wal mahjub sebelumnya itu ya. Ternyata yang terhalang itu pertama 3 saudara seibu. Kenapa terhalang? Karena terhalang oleh anak perempuan dan ayah. Ayahnya masih hidup. Kemudian anak keturunannya adalah perempuan semua, tidak ada anak laki-laki gitu.
Kemudian siapa yang terhalang lagi adalah nenek dari garis ibu. Kenapa terhalang nenek dari garis ibu? Ini ada dasarnya, yakni karena terhalang oleh ibunya. Artinya nenek itu masih ada anak gitu loh. Ibu ini adalah ibunya dari yang meninggal dunia. Ternyata yang meninggal dunia kalau tadi lihat itu adalah karena ada suami, maka yang meninggal adalah istri. Jadi istrinya suami ini merupakan anak dari ibu. Dan anak ini masih ada nenek gitu loh. Nenek terhalang karena ibunya masih hidup gitu loh ya. Kemudian ada ayah, ayahnya masih hidup, ayahnya dari istri ini itu. Kemudian terhalang lagi adalah paman. Kenapa paman terhalang? Karena terhalang oleh ayah. Ayahnya masih hidup. Kemudian kakek. Kakek juga terhalang. Oleh siapa yang terhalang? Adalah oleh ayah. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mensortir siapa yang terhalang, kemudian siapa ahli waris yang kategori zawil arham, nah itu sudah kita kelihatan. Maka sudah jelas ada sisa atau ada yang sisanya ini maksudnya itu adalah sebagai ahli waris yang furudul muqaddarah gitu. Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Di antaranya adalah suami. Suami tidak terhalang oleh siapapun, pasti dia dapat. Suami karena menikah dengan istri meninggal dunia punya anak 2 perempuan semua, maka suami mendapat 1/4. Kemudian yang mendapat harta peninggalan dari yang meninggal dunia selain suami adalah 2 anak perempuan. 2 anak perempuan ini dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 itu dapat 2/3. Itu. Dan yang ketiga adalah ibu. Ibu mendapat bagian dari siapa? Dari anaknya yang meninggal dunia. Banyak di masyarakat ibu dikira tidak dapat, gitu loh. Ibu dapat dari siapa? Dari anaknya yang meninggal dunia, yang anaknya sebagai istrinya dari suami. Kemudian yang keempat adalah ayah. Ayahnya dari anak yang meninggal dunia tentunya, yakni di sini dalam artian istrinya suami yang meninggal dunia ini, ya. Jadi ayah ini tadi ibu mendapat 1/6. Sebabnya apa? Karena ada anak. Sedangkan ayah mendapat 1/6 plus asoba. Sebabnya apa ada plus di sini? Selain bapak mendapatkan atau ayah mendapatkan zawil furud, juga ayah mendapat asoba jika ada sisa. Di sini sebabnya ada sisa kenapa? Karena anaknya perempuan semua gitu. Kalau salah satu di antaranya ada anak laki-laki, maka ayah hanya mendapat furudul muqaddarah saja atau bagian tertentu saja. Karena anaknya perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka ayah mendapat 1/6 plus asobah. Atau dalam literasi fikih mawaris itu adalah fardon wa ta'siban. Ayah mendapatkan bagian tertentu atau fardon, yakni 1/6, surat An-Nisa ayat 11. Kemudian ayah karena cucunya perempuan semua dari yang meninggal dunia itu, atau anaknya perempuan perempuan semua dari istrinya meninggal dunia itu, maka ayah juga di samping mendapat fardon 1/6 juga mendapat wata'siban atau sisa. Sisanya berapa kita dilihat dulu. Setelah adanya furudul setelah asal masalah. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada angka pecahan 1/4 untuk suami, 2/3 untuk 2 anak perempuan, 1/6 untuk ibu kandungnya, dan 1/6 plus asobah untuk ayahnya. Di sini ada angka pecahan 1/4, 2/3, 1/6, 1/6. Jadi ada penyebut 4, 3, dan 6. Angka yang habis dibagi 3, 4, 6 itu angka berapa? Nah inilah sebagai solusi alternatif supaya mudah untuk membagi waris. Namanya kita tentukan KPT,
kelipatan persekutuan terkecil atau istilah literasi fikih mawarid adalah ada asal masalah. Angka yang habis dibagi 4, 3, dan 6 tentunya adalah angka 12. Karena angka 12 habis dibagi 4, habis dibagi 3, habis dibagi 6. Nanti ketika sudah menentukan asal masalah, nanti kalau ada sisa jelas nanti. Ayo kita bersama-sama ilustrasi ini harus kita perhatikan. Ada 1/4, 2/3, 1/6, 1/6 plus asoba. KPT-nya ataupun asal masalahnya adalah 12. Caranya 12 dibagi 4 sama dengan 3 kali 1 berarti sama 3 untuk suami. Kemudian 2 anak perempuan 2/3, bagaimana caranya? Caranya angka masalah adalah 12. 12 dibagi 3 dulu sama dengan 4 kali 2 berarti 8. Berarti 2 anak perempuan yang tadinya 2/3 menjadi 8 nantinya per 12 nanti. Kemudian ibu kandung 1/6. Karena KPT-nya 12, caranya bagaimana? Caranya 12 bagi 6 sama dengan 2 kali 1 berarti 2. Sedangkan ayah kandung yang meninggal dunia tadi adalah mendapat 1/6 plus asoba. KPT-nya 12 berarti 12 bagi 6 sama dengan 2 kali 1, 2. Nah, jelas di situ suami mendapat 3, 2 anak perempuan mendapat 8, ibu mendapat 2, ayah mendapat 2. Di jumlah berapa? 3 tambah 8 sama dengan berapa Mbak Lisma? 11. Tambah 2, 13. Tambah 2 lagi, 15. Ternyata ada KPT 12, ternyata di jumlahnya menjadi 15. Ada sisa nggak kira-kira? Ternyata membengkak. Sebetulnya 12 malah lebih dari 12. Dalam istilah fikih mawaris ada namanya aul nanti. Ada sisa enggak? Tidak ada gitu loh. Nah, dibuktikan ada istilahnya adalah aul. Kita sudah bahas juga ini. Jadi yang tadinya suami mendapat 1/4 berubah menjadi 3/12 sebelum kita diaulkan ya. Kemudian 2 anak perempuan yang tadinya 2/3 menjadi 8/12. Dari mana dari 8 tadi? 12 bagi 3 kali 2 tadi. Mohon maaf, tadi salah ya? Benar. Iya, 12 bagi 3 kan 4 kali 2, benar ya. Ya, ini masih awangan masalahnya. Kemudian ibu mendapat 1/6 berubah menjadi 2/12. Ayah berubah menyantainya 1/6 plus asoba berubah menjadi 2/12. Ternyata di jumlah total adalah 15. Maka ketika dibagi kalau sama menjadi dibagi 12 pasti ada kekurangan harta. Maka caranya adalah diaulkan yang tadinya 12 dinaikkan jadi 12 menjadi 15. Sehingga yang tadinya 3/12 berubah menjadi 3/15 nanti. Kemudian kalau 2 anak perempuan yang tadinya 8/12 berubah menjadi 8/15. Kemudian ibu yang tadinya 2/12 berubah menjadi 2/15. Termasuk ayah juga yang tadinya 2/12 berubah menjadi 2/15. Kalau sudah angkanya sama berarti 15/15. Kalau istilahnya itu kalau semangka dicacah-cacah menjadi 15, dibagikan ada yang 8, ada yang 2, ada yang 3. Kalau dijadikan satu lagi insya Allah akan menjadi sama, tidak kurang sedikit pun. Itulah fungsinya adalah KPT, kelipatan persekutuan terkecil. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam angka pecahan surat An-Nisa ayat 11 itu hanya ada 6 angka pecahan, yakni angka setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Maka KPT angka pecahan itu diantaranya adalah yang habis dibagi angka pecahan tadi adalah angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 8, angka 12 dan angka 24. Yang paling tertinggi adalah angka 24. Ada 7 angka pecahan.
Karena 7 angka pecahan ini karena angka pecahannya ada 6 tadi. Ya. Angka kelipatan apakah PT 2 sebabnya apa? Karena bisa manakala orang meninggal dunia ahli warisnya adalah ayah suami itu. Suami kan setengah, yang lain tidak ada. Ataupun yang lain adalah saudara-saudara kandung. Maka KPT-nya adalah 2 karena suami mendapat setengah karena tidak punya anak. Maka sisanya untuk saudara-saudaranya. Contoh itu ya. Kemudian KPT-nya angka 3. Ya karena ada angka sepertiga gitu loh. Karena angka 3 ini habis dibagi 3. Nah, dan seterusnya. Jadi kaitannya dengan asal masalah ini adalah sebagai awalan untuk mempermudah membagi harta peninggalan orang meninggal dunia. Banyak orang mengatakan ini susah karena masalah waris adalah sifatnya angkanya pecahan semua. Saya pikir mudah sebetulnya. Yang susah itu adalah menyadari Mbak Lisma itu. Semuanya ada caranya. Semuanya ada bagaimana memecahkan persoalan. Namanya waris itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena membagi waktu ini, mangga untuk diadakan dialog interaktif karena sudah melebihi 5:30 ini. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mangga silakan dialog interaktif dipandu oleh Bu Lisma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493 259 atau juga berkirim WhatsApp-nya ya di 081 324 951 935 dan tinggalkan juga live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Nur di Kalimantan Barat, Mbak. Baik, Pak Nur di Kalimantan Barat. Sehat-sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Semoga penyiar dan RRI Cirebon, Pak Kiainya sehat juga. Alhamdulillah, matur nuwun. Iya, Mangga, silakan Pak Nur, apa yang ingin disampaikan? Mau bertanya Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya agak ribet Pak Kiai. Begini, ada orang mengangkat orang anak, itu anaknya laki-laki. Anak itu keluar negeri mencari nafkah, hasilnya banyak pokoknya lah Pak Kiai. Ya. Jadi dia meninggal dunia. Ya. Jadi orang tua asli berhak mendapat warisan dari anak tersebut apa tidak Pak Kiai? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Punten, wabarakatuh. anak itu sudah punya keluarga belum? Belum, Pak, belum. masih bujangan. Saudara-saudaranya punya enggak? Saudara-saudaranya? Saudara-saudara dari mama aslinya banyak, Pak. Bukan saudara dari sekandungnya. Sekandungnya nggak ada. Sekandungnya ya yang banyak itu yang gitu. yang Oke, siap. iya ya. Ya. Berarti orang tuanya masih lengkap ya, Pak Orang Nur? tua angkat masih ada enggak orang tua angkat? Orang tua angkat masih lengkap. Oh, masih lengkap. Ya, oke. Nah, siap. tapi nggak punya anak, cuma Ya. satu-satunya itu, Pak. Ya. Saya terima kasih Pak Kiai. Oke. Baik, terima kasih Pak Nur di Kalimantan Barat. Kalimantan Mangga, silakan Barat. Ustaz. Oh, lanjut ya. Ya. Alhamdulillah Pak Nur yang nan jauh di sana bisa mendengarkan RRI, luar biasa RRI ini. Alhamdulillah. Jadi ketika ada orang meninggal dunia ternyata belum berkeluarga, asetnya banyak ini. Ini sama persis kejadiannya yang di daerah Indramayu, saya tidak sebut ya. Itu luar biasa, miliaran rupiah gitu loh. Karena kerja di luar negeri juga itu loh. Tapi dipersoalkan di tengah-tengah keluarganya. Nah, kaitannya dengan ketika ada anak, termasuk anak angkat, ternyata orang tua angkatnya masih hidup, orang tua kandungnya masih hidup dan punya saudara-saudara. Pertanyaannya hanya satu tadi, dapatkah hak waris dari ayah ibunya? Sangat dapat. Karena ada anak, karena ada orang yang melahirkan. Ada ayah yang investasi sama ibu kandung sama istrinya kan gitu, kerjasama yang baik melahirkan seorang anak. Ayah ibu dapat. Karena ini tidak punya anak, maka ayah dapat 1/6. Ayah angkatnya dapat gitu Pak Kiai?
Ayah angkat tidak dapat. Kalau secara waris anak ayah angkat tidak dapat. Berarti orang tua Cuma angkat nggak dapat. bisa mendapatkan hibah atau wasiat wajibah. Hibah atau wasiat wajibah kalau tidak ada wasiat ya. Jadi ada kompilasi itu mengatakan boleh diberikan melalui wasiat wajibah. Tapi ada batas maksimal Mbak Lisma. Batas maksimalnya tidak boleh melebihi 1/3. Sumpama 1 miliar saja sumpama contohnya. Diambil dulu 1/3 dulu untuk ayah angkatnya gitu loh. Untuk orang tua angkat berarti. Orang tua angkat lah ya. Oke. Nah, itu maksimal 1/3. Nah, sisanya itu kalau 1 miliar berarti 700 juta kan? Iya, sekitar 700 juta. 700 juta itu dibagi kepada ahli waris zawil furudnya adalah ibu kandungnya dan ayah kandungnya. Saudara-saudaranya dari anak ini dapat nggak? Tidak dapat. Sebabnya apa? Masih ada ayah. Nah, caranya ibu mendapat 1/3, ayah mendapat asobah. Asobahnya berarti 2/3 gitu loh. Oke. Sebabnya apa? Karena anaknya ini belum menikah, anaknya belum punya anak gitu loh. Iya. Maka ayah dapat asobah bin nafsi, ibu kandungnya 1/3. Sebabnya karena tidak punya anak. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11 itu lengkap banget. Alasannya gitu loh. Nah, di situ. Nah, sumpama tadi sisa sudah diambil untuk ayah angkat tadi ya. Iya. 1/3 berarti kan 700 700 juta. 700 juta dibagi untuk ibu kandungnya 1/3, ayah kandungnya asobah atau sisanya 2/3 itu. Sudah selesai. Oke, baik. Adik-adik kakak-kakaknya dapat nggak? Tidak dapat. Sebabnya ada ayah. Ayah ini menghalangi seluruh anak-anak kalau masih hidup ayahnya. Iya. Kecuali kalau ayahnya meninggal dunia. Nah, dapat ayah juga nanti kalau meninggal dibagi waris juga gitu loh. Untuk anak-anaknya gitu loh. Nantinya. Nah, di situ ya. Ya itu. Oke, Tidak baik. ribet sebetulnya, mudah banget itu. Simpel berarti ya Ustaz Simpel. ya. Oke, Ya. baik. Kembali kita sama pendengar lagi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Ayunda. Iya, Pak Rubin sehat ya? Ya. Mangga silakan. Assalamualaikum, Ustaz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rubin? Ya, alhamdulillah baru. Mohon maaf jumpa. lahir batin, minal aidin wal Sama-sama. faizin. Baru Sama-sama, masuk nih Ustaz. masalahnya nih. Ya, baru cuma di udara ini. Iya. Ini begini Ustaz, gambaran tadi contoh, Ya. ilustrasi atau gambaran tadi, mudah-mudahan saya juga bisa menangkapnya, termasuk teman yang lain. Jadi tadi Ustadz yang pemahaman saya ya, untuk KPT-nya itu kan kita samakan penyebutnya. Penyebutnya Ya, kan betul. 12 ya. Ya. Penyebutnya 12 tapi pembilangnya ternyata menjadi 15. 15. Ya. Iya. Jadi penyebut 12 15 berarti kalau yang normal kan 12 sama 12 Sama 12. 12 kan 1 ya. Iya. Karena ini pembilangnya 15, berarti harta semuanya harus dibagi 15 dulu. Iya. Ya, Ya. jadi Betul. dibagi 15 baru menyesuaikan itunya. Ya itu Ya. yang saya maksud itu. Jadi Ya. harga ini tidak harga mati tapi harga luas. Jadi setelah disamakan penyebutnya, lalu pembilangnya berapa banyak pun dibagikan menurut pembilangnya. Gitu. Nah ini mohon penjelasan, maksudnya penjelasannya macam itu. Jadi kalau demikian berarti tadi saya gambarnya begini Ustaz. Iya. Ayahnya dapat 1/6 plus asoba. ibunya 1/6 itu 1/3. Iya. Lalu anaknya 2/3 itu habis. Habis. Bayangan saya Iya. 1/3 dengan 2/3 kan habis. Iya. Tapi setelah tadi Ustaz menyatakan bahwa pembilangnya melebihi penyebut 15 dan penyebutnya 12, lalu yang disesuaikan atau dikonfirmasikan adalah dibagi 15 itu dulu. Iya. Jadi angka yang matang itu 15. Begitu Tad. Betul sekali. Nah, ya terima kasih Tad penjelasannya. Ya. Maturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi memang sifatnya jadi fleksibel ya Ustadz ya. Oke, baik. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 atau juga berkirim WhatsApp-nya ya di 081 324 951935. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranking 3 sekarang. Ustadz yang jawab duluan Ranking nih. 3 loh Bu Indra. Iya, habis bingung sih Pak Kiai. Mau nanya apa lagi nih gitu. Rasanya semua penjelasan Pak Ustadz, apalagi dari buku ini udah jelas banget ya, tinggal nunggu kasus aja. Aduh, kasus. Iya kan, kalau tiap kasus tadi kayak Pak Derubin bilang penyebutnya bisa bisa berubah-ubah ya Mbak Lisma. Tapi ada bisikan katanya itu yang bertanya tuh khusus gitu. Katanya kalau yang ditinggalkan itu hutang, bagaimana warisannya berupa hutang? Saya bilang, udah pernah tanya, ya tanya lagi, saya tahu katanya iya gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Mbak Lisma. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustadz. Alhamdulillah Pak Derubin dan Bunda Indra mendengarkannya sambil melihat buku saya yang saya susun ini ya. Bagi yang belum punya, moga silakan hubungi saya saja 085314450193. Artinya di samping kita mendengarkan juga menyimak buku yang saya susun. Jadi nyambung nantinya. Tidak jaka sembuh naik ojek, nggak nyambung Jack, nah gitu. Alhamdulillah benar Pak Derubin menyampaikan di saat ada penyebutnya harus sama, kemudian pembilang pun harus sama, benar. Nah ternyata waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab ini terjadi masalah. Jadi angka aslinya KPT-nya 12, ternyata ketika di jumlah total seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi ternyata 15. Kalau dibagi tetap menjadi 12, nanti terjadi problem. Problemnya pasti hartanya akan berkurang atau tidak sama seperti yang pasti kurang lah gitu loh. Karena dari 12 menjadi 15. Maka dari usulan Zaid bin Harisa itu caranya diaulkan, dinaikkan dari angka 12 awalnya berubah menjadi 15. Fleksibel ini ada caranya juga. Dalam literasi fikih mawaris ada istilah aul. Dinaikkan dari 12 menjadi angka 15 sesuai dengan jumlah tadi. Sehingga kalau angka yang sama 15 dibagi 15 angkanya 1 gitu. Kalau 12 dibagi 15 ya tidak menjadi sama kan gitu. Pasti jadi kurangan. Maka kata Zaid bin Harisa, usulan kepada Khalifah Umar bin Khattab ada kasus ini, maka caranya diaulkan. Ternyata solusinya sangat tepat gitu loh. Dan para ulama tidak mempersoalkan persoalan ini. Beda ada juga ketika penyebutnya lebih sedikit. Awalnya 12 ternyata dijumlah menjadi 8 gitu. Masalah juga. Ini terjadi kelebihan nanti hartanya. Maka caranya yang kedua adalah dengan cara rod. Kalau aul itu dinaikkan, kalau rod dikurangi sesuai dengan jumlah tadi. Yang 12 karena jumlah totalnya 8 menjadi 8 nanti. Nah, di situ. Jadi semuanya ada solusinya gitu ya. Jadi bukan ngarang saya juga ini, ada literasinya gitu loh. Kalau seandainya angkanya melebihi dari angka KPT maka dinaikkan. Nah, ketika angka ini kurang dari angka KPT berarti dikurangi apa diturunkan sesuai dengan angka yang tadi. Nah, itu. Jadi ada literasinya adalah istilah aul dan rod itu. Terima kasih Pak Derubin yang menyimak yang sangat serius ini, luar biasa. Benar. Sambil menyimak sambil melihat mendengarkan suara saya yang merdu ini. Masya Allah, baik. Ya. Kemudian Bunda Indra ya. Bunda Indra kaitannya dengan apa tadi tuh? Kalau yang ditinggalin itu utang. Oh iya, utang ya. Nah, ketika orang tua meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak malah ribut gitu loh. Tapi ketika orang tuanya rebutan kan? Iya, rebutan. Tapi ketika orang tuanya punya hutang, diem-diem saja. Iya. Padahal ketika ada harta, kita ingin mendapatkan, ketika
punya hutang kita harus ingin membantu atau ingin menyelesaikan gitu loh. Karena Nabi pun ketika orang meninggal dunia kemudian punya hutang, Nabi tidak mau menyolati itu loh. Sebabnya apa? Hak adaminya diselesaikan dulu. Jangan sampai anak-anak itu cari enaknya saja gitu loh. Bahasa Jawanya istilah pinter kodek namanya itu loh. Ngerti pinter kodek ya? Ngerti kalau Isma. Saya udah Indramayu biasanya pinter kodek itu apa? Kalau orang Cirebon tahu lah Ustaz. Iya, pinter kodek tahu. Jadi ketika ada harta malah rebutan masalah Iya. tukaran, tapi masalah ketika punya hutang malah cicing wae kan gitu loh. Iya. Makanya bagaimana? Ya solusinya ya sesuai dengan porsinya. Kalau laki-laki dapat banyak, ya tanggung jawab banyak juga. Yakni 2 bagian itu ya, 2/1 tuh. Anak perempuannya dapat kewajibannya menanggung hutang itu hanya 1. 2/1 tetap itu loh. Walaupun tidak ada Al-Qur'annya tapi dikiaskan. Di saat punya harta orang tua, anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ketika punya hutang pun anak laki dapat 2 kewajiban melunasi hutang, anak perempuan dapat kewajibannya membayar hutang adalah 1 bagian. Contoh seumpama anaknya Tata, Toto, Titi, ingat Bunda Indra saya. Tata laki, Toto laki, Titi perempuan. Berapa jumlah total kalau dapat warisan? Anak laki-laki dapat 2/5, anak laki-laki dapat 2/5, anak perempuan 1/5. Dari mana angka 5? Tadi anak laki dapat 2. Anak laki yang kedua dapat 2. 2 tambah 2? 4. Anak perempuan dapat 1, berarti jumlahnya 5. Itu kalau ada harta waris gitu loh. Kalau ada hutang ya dibagi lagi gitu loh. Sama hitungannya berarti. Sama hitungannya. Ya. Anak laki-laki menanggung jawab resiko hutang itu adalah 2/5. Ya. Anak perempuan 1/5. Anak laki yang kedua 2/5. Karena ini adalah sesuai dengan berbanding lurus apa yang dia dapatkan ketika punya harta orang tuanya. Jangan enak dewek bae. Enak dewek bahasa Jawa pinter kodek. Nah. Iya ya, Ya, Ustaz itu ya. ya, Kalau udah urusan silakan. utang nanti biasanya pada saya nggak tahu. Iya, ya kan? pura-pura punya bukan keluarga saya. Iya, Aduh, itu kan bahaya ayah sama nih. ibu yang hutang gitu. Saya nggak tahu-tahu. Kebanyakan kan Iya, gitu tuh betul. Ustaz ya. Baik, ini kita sama pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp ya Ustaz ya. Ya, Ada Pak silakan. Sakadi di Gintung Kidul Ciwaringin. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Ini ada sebuah kasus di mana ibunya sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Masya Allah, inilahi ibunya ya terus. Dan belum dibagi waris. Punya anak laki-laki 4, perempuan 4. Aduh, Kemudian 4. ayahnya ini malah menikah lagi dan punya anak laki-laki 1. Ya. Bagaimana pembagian harta warisnya Ustaz? Oke, Terima yang kasih. meninggal ibu ya. Iya ibu berarti. Oke, sudah 10 tahun lah. Ya. Karena ketika orang tua meninggalnya banyak jasanya itu segera akan dibagi. Kalau ada harta loh ya. Kalau tidak ada harta, ya kita tanggung jawab kalau punya hutang kan gitu seperti tadi itu. Kalau punya harta segera akan dibagi, jangan nunggu nanti-nanti. Khawatir ada meninggal dunia berikutnya kan gitu. Caranya kalau menikah dengan suami istri pertama itu, kemudian meninggal dunia suami istrinya, caranya dibagi 2 dulu harus kita perhatikan. 1 miliar semuanya nih gampangnya nih. Dibagi 2 dulu kalau harta bersama. Taruhlah harta bersama. 500 juta untuk suami, 500 untuk istri. Yang dibagi adalah milik istri saja. Berapa hak masing-masing? Suami dapat juga. Dapat 1/4 karena punya anak 4. Kemudian anak laki-laki 4, anak perempuan 4. Berarti karena laki perempuan campur asobah bil ghair. Kalau anak hasil pernikahan sekarang, mohon maaf, belum dapat atau tidak dapat. Oke. Sebabnya apa? Yang meninggalnya adalah ibu tiri lah ibaratnya. Ibu tiri itu bukan ibu kandung lah. Karena anak nikah yang kedua ini ibunya yang masih hidup. Nah, ini persoalan adalah ibu yang pertama yang meninggal dunia. Jadi menikah yang kedua dengan istri yang kedua, anaknya tidak dapat. Yang dapat adalah suaminya dan ke-8 anak laki perempuan dari ibu yang meninggal dunia. Tadi ayahnya mendapat 1/4. 8 anak laki perempuannya itu asobah bil ghair. Ambil 1/4 sisanya berapa Mbak Lisma? 3/4. Dari 500 juta loh ya. 500 juta miliknya
suami plus suami dapat 1/4. 1/4 dari 5 juta dari istri berapa? Berarti 125 juta. Sisanya berarti 375 untuk 8 anak laki perempuan. Lakinya 4, perempuannya 4, mudah banget. Caranya 2:1 saja. Lakinya 2 gitu loh. Berarti berapa? 8 kan pinter wali semua itu. Kalau urusan duit pinter Ustaz. Nah kemudian anak perempuan semua ada 4. Berarti berapa masing-masing? 1. Berarti 4 tambah 8 sama dengan berapa? 12 pinter ya. Berarti artinya anak laki-laki dapat 2/12. Semua anak laki-laki dapat ya. Anak perempuannya mendapat 1/12 dari 374 juta. 75 juta. Karena sisa 1/4, sisanya 2/4 3/4 tadi. Itulah. Kalau seandainya sudah dibagi, anak laki dapat banyak 2/12 tadi, anak perempuan 1/12, kemudian ada salah satu anak laki-laki, kasihan deh anak kakak saya yang perempuan nih, dapat sedikit, menghibahkan sebagian hak yang dia dapatkan, luar biasa itu. Mohon maaf, tidak boleh langsung diwaris, tidak boleh dibagi rata. Harus secara syar'i dulu. Anak laki dapat 2/12, anak perempuan 1/12. Ketika ada anak laki-laki dapat banyak, menghibahkan sebagian haknya, luar biasa. Maka ketika saya bagi waris itu selesai, mangga kita memberikan kesempatan untuk anak laki-laki yang dapat banyak, barangkali kasihan adiknya yang belum punya rumah yang perempuan gitu loh. Atau kakaknya yang dulu menimang-nimang anak adiknya yang dapat banyak anak laki-laki, memberikan itu sangat bagus itu. Maka akan mendapatkan 3 keuntungan besar. Pertama, dibagi waris secara syar'i dapat pahala. Kemudian memberikan sebagian haknya kepada adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan, itu pahala tambahan karena hibah. Dan yang ketiga yang paling utama, pembagian waris secara syar'i, hartanya insya Allah akan barokah. Amin. Karena ini atas tuntunan, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi namanya pembagian itu ada ilmunya, ada caranya. Nah itu, sekalipun angka lebih ada caranya, aul kata Pak Dedubin tadi. Nah sekarang dikatrol ya Ustaz kalau bukan dikatrol, kalau ini istilah adalah aul ya? Gitu, dinaikkan. Bukan ada pengaturan, tidak ada mekanismenya aul dan rod itu. Baik, berarti itu kalau ayahnya juga menghibahkan nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa, tapi dengan catatan tidak boleh melebihi 1/3 gitu aja kok. Oke, berarti tadi bagian ayahnya boleh dihibahkan lagi kepada anaknya dengan catatan nggak boleh melebihi 1/3 gitu Ustaz ya. Oke, baik. Nah tadi anak dari istri yang kedua tidak dapat, apa sebabnya? Karena tidak ada hubungan nasab dengan ibu yang istri yang pertama tadi. Kan tadi kan meninggal, kemudian nikah lagi kan dengan ibu yang kedua atau istri yang kedua. Kemudian punya anak 1. Anak dari istri yang kedua ini tidak dapat karena ini hubungannya dengan yang meninggal dunia istri yang pertama gitu. Oke, baik. Iya, Ustadz, ini selanjutnya ada pertanyaan juga dari 081324 sekian. Ini karena waktunya mepet, nanti mungkin dijawab singkat saja ya Ustadz ya. Ini ada anak angkat sebatang kara, tidak tahu asal usulnya, diasuh oleh seseorang begitu Ustadz. Nah ini pembagian harta warisnya bagaimana? Dan siapa yang meninggal? Anaknya. Anak angkatnya meninggal dan ini nggak tahu katanya asal usulnya. Nah ini pembagian harta warisnya bagaimana Ustadz? Berarti anak angkatnya hartanya banyak itu? Nggak disampaikan. Tapi berarti ada peninggalan harta berarti. Karena persoalan warisnya itu ada 3 rukun yang harus terpenuhi. Ada orang meninggal dunia, siapa yang meninggal gitu loh. Ada ahli waris, adakah? Ada harta waris enggak gitu loh. Kalau sekiranya ada orang meninggal dunia, ada ahli waris, tapi tidak ada harta, apa yang dibagi gitu. Atau dibalik, ada orang meninggal dunia, kemudian ada harta waris, tidak ada ahli waris, itu mending. Kalau tidak ada ahli waris, berikan kepada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Baik. Kebetulan saya sebagai
komisioner Basnas juga. Iya, Ustaz. Tapi lagi-lagi orang tua angkat ini berhak ya. Nah, Walaupun orang tua sepertiga. angkat kalau masih hidup dia bukan warisan tapi hibah. Tadi ya. Hibah maksimal berarti berapa? Sepertiga. Sisanya berikan kepada Basnas kalau tidak ada loh. Oke, siap. Tadi disampaikan nggak tahu katanya asal-usulnya. Berarti kan nggak ada ya Ustadz ya. Baik, Ustadz ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi Ustadz. Ada yang ingin kembali disampaikan, mangga? Alhamdulillah, terima kasih para pendengar dimanapun berada. Jadi semua apa saja itu ada ilmunya. Termasuk ketika salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggalnya, segerakan untuk membagi waris tidak dengan cara semaunya. Tapi ada mekanisme, ada ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nah, ilmu inilah sangat penting. Ketika sesuatu amal tanpa ilmu bagaikan pohon tanpa berbuah, gitu loh. Maka masalah warisan ketika ada orang meninggal keluarga harus dibagi secara ilmu. Literasi yang kita kedepankan bukan sekadar dewek. Mudah-mudahan dengan demikian Allah meridhoi atas gerak langkah kita, atas amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mukmin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa lah yang paling mulia di sisinya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nasuha Fakih SAGME SY, beliau adalah penyuluh agama Islam Binmas Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Ya, dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian religi pagi kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa terjawab untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus religi pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Dan semoga perjumpaan kita di pagi hari ini juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tepat pukul 6 segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.